Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas organel lain, yaitu ribosom. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas organel yaitu nukleus, di mana di dalam nukleus kita bisa menjumpai materi genetik, ada enzim-enzim di dalamnya, dan berperan dalam siklus sel atau pembelahan yang dibantu oleh organel lain seperti sentrosom. Organel lain yang berperan di dalam sel salah satunya adalah ribosom. Ribosom ini kita ingat pada struktur sel bahwa berperan dalam proses sintesis protein. Tapi sebenarnya ribosom tidak bisa mensintesis sendiri kalau tidak ada bantuan dari organel lain dalam prosesnya. Karena dalam prosesnya untuk mencetak atau membuat sebuah rantai polipeptida atau protein itu butuh juga peran dari DNA, RNA yang ada di nukleus, kemudian nanti dari nukleus akan keluar ke sitoplasma. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Kita tahu bahwa kemarin nukleus atau inti sel di dalamnya ada materi genetik seperti DNA ya, yang kemudian DNA itu di dalamnya mengandung gen, ada yang tidak mengkode gen. Nah, DNA itu kemudian terpilin ya kan, terkemas oleh protein histon dan non histon itu membentuk yang namanya kromatin. Jadi kalau kromatin itu tersusun atas DNA dan protein-protein histon itu. Kemudian kromatin itu nanti akan memendek membentuk kromatid dan kromosom. Nah, itu harus kita paham bahwa dalam nukleus ada itu. Nah, DNA selain membawa gen-gen tadi itu, misalnya gen rambut keriting, kulit warna gelap. Nah, DNA itu juga berperan dalam proses yang namanya sintesis protein atau membentuk molekul protein. Ya, membentuk protein ya. Nah, kita tahu bahwa di struktur sel organel yang berperan utama dalam sintesis protein apa? Ya, tadi selain yang ada di nukleus adalah ribosom. Nah, ribosom ingat ya, ribosom yang ada yang menempel pada retikulum endoplasma. Maka kadang retikulum endoplasmanya disebut retikulum endoplasma kasar. Ada juga ribosom yang berada di luar retikulum endoplasma atau tersuspensi di dalam sitoplasma. Nah, jadi ini kan nukleus, ini retikulum endoplasma, ada ribosom yang menempel atau dia berada di sitoplasma. Nah, sebenarnya ribosom ini sendiri adalah rRNA itu. Jadi kan kita tahu bahwa RNA itu kan ada 3 jenis ya. Yang ada DNA, ada RNA. Nah, RNA kan ada 3 jenis, ada rRNA, mRNA, tRNA. Nah, rRNA ini nanti yang akan membentuk ribosom. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi, ribosom itu ditemukan menempel pada retikulum endoplasma kasar atau REK, sitoplasma, ada di matriks mitokondria juga. Matriks itu cairan di dalam mitokondria. Kita ingat mitokondria yang membran dalamnya melekuk-lekuk. Ada juga di stroma kloroplas. Stroma itu cairan di dalam kloroplas. Kloroplas itu untuk fotosintesis. Nah, ribosom ini berperan dalam sintesis protein, yaitu proses penerjemahan kode-kode yang dibawa oleh mRNA. Nah, mRNA ini apa ya? Itu nanti ada dari dalam nukleus, nanti kita bahas. Jadi kemudian terjadi penerjemahan oleh tRNA yang membawa antikodon. tRNA tersebut menggandeng asam amino. Nah, jadi itu prosesnya. Nah, rRNA itu nanti yang akan membentuk ribosom. Nah, jumlah ribosom itu sangat banyak, tapi jumlahnya bervariasi tiap organisme, jadi tergantung ya. Ribosom dibangun atau dibentuk dari rRNA dan protein. Jadi ada 3 jenis RNA ya, ada mRNA messenger membawa kode, tRNA ini nanti akan membawa asam amino, dan rRNA yang akan menjadi ribosom. Bila dilihat di mikroskop, ribosom terus ada subunit besar dan subunit kecil. Hanya mikroskop yang elektron atau mikroskop yang lebih tinggi dibanding mikroskop cahaya. Berbentuk globular, diameter 250 nanometer, 1 nanometer, coba cari di internet berapa.
Ribosom subunit kecil tampilannya mirip embrio, yaitu memiliki kepala dan badan yang dihubungkan dengan leher pendek. Subunit besar ribosom sel prokaryotik mengandung 2 buah rRNA dan 1 buah RNA, dan subunit besar ribosom sel eukariotik mengandung 3 buah rRNA dan 1 buah rRNA. Nah, ini loh, jadi struktur ribosomnya kalau dilihat ini unit kecil, ini unit besar, dikatakan seperti embrio ya, kayak ginilah ya kan, padahal ya bukan ya. Kemudian ada sisi E, ada sisi P dan sisi A. Ada binding site untuk mRNA. Jadi mRNA nanti akan nempel di sini. Nah, mRNA akan menempel di small ribosome unit atau ribosom kecil. Kemudian nanti ribosom besarnya datang, ada A site, P dan E. Ini untuk keluar terbentuk asam-asam amino. Nanti kita bahas. Jadi itu struktur ribosomnya. Sekarang hubungannya dengan sintesis protein. Nah, ini kalau distrukturkan, ini mRNA-nya nempel nih di subunit kecil ribosom. Terus tRNA datang ya, membawa asam amino nih ya, nempel di sisi apa ini? Tadi kita lihat di sini sisinya adalah sisi A. Kemudian ke sisi P, kemudian exit ya, keluar. Ini terbentuk asam amino, rantai-rantai asam amino atau disebut dengan polipeptida itu atau protein itu. Jadi kalau digambarkan skema ya, kita tahu bahwa DNA itu kan melakukan replikasi ya, di dalam nukleus itu selalu melakukan replikasi, jadi mereplika ya. Kemarin kita sudah belajar replikasi DNA yang harus dibuka dulu dengan enzim helikase dan sebagainya. Nah, DNA ini nanti akan mencetak mRNA. Ini prosesnya namanya transkripsi. Di mana ini terjadinya? Di warung? Bukan, dia tapi di nukleus ya. Di nukleoplasmanya ya, di nukleus intinya. mRNA ini kemudian keluar dari nukleus lewat apa? Lewat pintu belakang ya, bukan lewat pori-pori ya. Kita kan tahu bahwa nukleus itu ada pori-porinya kan. Nih ya, ada pori-pori ini ya. Jadi mRNA dibentuk di sini, kemudian keluar lewat pori-pori menuju ke sitoplasma. Kemudian mRNA ini akan menempel di ribosom. Ya, ribosom itu rRNA itu ya, tepatnya di subunit kecil. Jadi rRNA itu adalah ribosom. rRNA dibentuk oleh siapa? Di mana? Di nukleolus anak inti. Jadi kan nukleus ada nukleoplasma cairan dan nukleolus. RNA kemudian keluar lewat pori-pori nukleus kemudian ke sitoplasma. tRNA ini membawa asam-asam amino. tRNA dibentuk di mana? Di nukleus ya. Nah, ini jadi semua RNA itu dibentuk di nukleus. Nah, kemudian tRNA ini membawa asam amino sehingga ketika penerjemahan nomor 2 ini ya, itu disebut translasi, penerjemahan kodon-kodon. Kodon-kodon itu kode-kode yang dibawa oleh mRNA sehingga terbentuk polipeptida. Polipeptida itu ya protein itu ya. Kalau karbohidrat kan polisakarida, kalau ini polipeptida itu protein. Jadi gambaran utamanya seperti ini. Ini terjadinya di sini di dalam nukleus ya, kemudian menuju ke ribosom. Jadi organelnya kalau sintesis protein ya pas sintesisnya ya memang di ribosom ya, tapi prosesnya dari nukleus kemudian ke ribosom. Jadi transkripsi itu merupakan tahap pertama pada ekspresi gen atau ya gen itu terekspresi kan, bahwa kode-kode yang mana setiap informasi gen digunakan untuk membangun produk seperti protein misalnya. Tujuan dari transkripsi ini membuat salinan mRNA dari untaian DNA. Jadi DNA ini mencetak mRNA ya. mRNA itu RNA messenger ya. Rantainya berapa kalau RNA tunggal ya. Nah, mRNA ini menyalin atau mentranskripsi informasi yang dibutuhkan untuk membangun polipeptida. Transkripsi eukariotik harus melewati beberapa proses sebelum ditranslasi menjadi protein. Nah, itu. Enzim utama yang terlibat adalah RNA polimerase. RNA polimerase ini membuat untaian RNA pada 5 aksen, ketika aksen menambahkan nukleotida baru pada untaian 3 aksen. Nah, prosesnya transkripsi dari gen itu melalui 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan
terminasi. Nah, prosesnya ini kan DNA nih ya, double helix kan, ganda. RNA polimerase terikat pada untaian DNA. Nah, ini jadi RNA polimerase terikat pada yang disebut promoter ya di sini. RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA. Jadi ini untuk berfungsi untuk memisahkan ya, menyediakan template dan cetakan untuk untaian mRNA. Jadi ini akan membuka DNA-nya ini. Ini prosesnya namanya inisiasi. Kemudian elongasi ya. Satu untaian DNA untaian cetakan bertindak sebagai cetakan untuk digunakan oleh enzim RNA polimerase. Sambil membaca cetakan ini, RNA polimerase membentuk molekul RNA keluar dari membentuk sebuah rantai yang tumbuh dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, jadi di sini kemudian mulai nanti dicetak dari 5 aksen ke 3 aksen ya. Misalnya kalau ininya A ya, berarti pasangannya adalah U misalnya gitu ya. Nggak bisa karena bahasa di RNA itu nggak ada yang T kan, harusnya A pasangannya dengan T ya kan. Itu nanti kita bahas. Nah, jadi kemudian terminasi itu urutannya disebut terminasi bahwa transkripsi telah selesai. Setelah ditranskripsi, RNA polimerase melepaskan hasil transkripsi RNA. Tapi sebenarnya masih bentuk pre-mRNA ya, nanti harus dipotong-potong mana bagian-bagiannya. Jadi prosesnya ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada bakteri, RNA hasil transkripsi bisa tidak langsung sebagai mRNA pada bakteri. Pada eukariotik, transkripsi dari gen coding disebut pre-mRNA. Nah, jadi itu bedanya sel bakteri dan eukariotik. Dan harus melalui ekstra proses sebelum ditranslasi secara langsung. Jadi sebelum dikode atau ditranslasi, diterjemahkan di ribosom harus diproses dulu. Karena kalau yang eukariotik masih pre itu kan sebelum. Eukariotik pre-mRNA harus mempunyai ujung yang dimodifikasi ya. Nah, beberapa mRNA mulai proses pemotongan. Proses ini bagian pre-mRNA disebut introns yang dipotong dan sisa kepingan disebut ekstron yang disambung kembali ya, jadi yang dibuang adalah introns dan sisa kepingannya ekstron disambung kembali. Nanti akan dipelajari di biologi molekuler. Jadi istilah ekstron introns harus sudah paham ya. Transkripsi translasi sudah harus ada di kepala sanubari kalian. Nah, pemotongan ini berjalan agar mRNA punya urutan mRNA yang benar. Jika intron tidak dibuang, intron akan ditranslasi bersama dengan ekstron memproduksi polipeptida, istilahnya sampah. Jadi introns ini harus dibuang. Nah, gitu. Jadi nanti akan istilahnya dengan splicing ya. Jadi akan terbentuk mRNA. Ini pada eukariotik ya, gitu. Jadi kalau misalnya nih ya, kita ingat nih di nukleus ya, ada DNA ya, 5 aksen, 3 aksen, 3 aksen. Kalau misalnya ini T kan pasangannya A pasti ya. G pasangannya dengan C pasangannya dengan G, A dengan T. Jadi Guci, Ati, Guci. Nah, kalau misalnya ada soal ini dihilangkan, kamu harus tahu nih pasangan dari T apa? A. G pasangannya apa? C, gitu kan. Nah, ada rantai yang 5 aksen 3 aksen ini disebut rantai sense. Kemudian ada yang antisense atau disebut juga template. Nah, mRNA ini dicetak oleh rantai yang template ini ya. Jadi kok ini bisa U lah, A ini pasangannya dengan harusnya T kan, tapi kalau mRNA adanya U, jadi A ini nanti akan mengkode U pasangannya, basanya. C pasangannya apa? G pasangannya C, Guci. T pasangannya dengan A dan seterusnya. Jadi yang mengkode, kalau digambarkan itu sebenarnya ini nempel di sini nih ya, ini di sini mRNA-nya. Nah, 3 bahasa ini disebut dengan kodon. Nah, nanti ini akan diterjemahkan nih, misalnya AUG itu apa? Metionin. Ada 20 jenis asam amino. Nah, ribosom memiliki peran sebagai sintesis protein atau perakitan polipeptida ya. Untuk perakitan polipeptida dibutuhkan pemandu apakah kodon yang terdapat pada mRNA terdapat tepat berpasangan dengan antikodon. Kerjanya difasilitasi oleh rRNA yang ada di ribosom. Jadi RNA 3 RNA itu 3 serangkai RNA itulah ibaratnya itu saling bekerja sama ya untuk membentuk sebuah protein. Sebelum membahas lebih jauh lagi, mari ingat materi RNA pada bab nukleus.
molekul mRNA mengandung basa adenin, urasil, guanin, sitosin. Nah, makanya tidak akan ada ditemukan di mRNA basa timin. 3 basa akan bergabung untuk kode misalnya UUC. Nah, itu kodenya untuk fenilalanin. Nah, misalnya UGC, UUG. Nah, ini nanti ada kode-kodenya. Nah, kamu bisa cek. Jadi misal kode mRNA adalah UUC, maka arti kodenya adalah AAG. Nah, kemudian itu tadi contoh dari proses pembentukan mRNA. Nah, kemudian mRNA ini akan dibawa ke ribosom atau rRNA ya. Prosesnya ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Jadi ini kalau digambar ya, mRNA ini kan dibentuk dari DNA nya tadi. Kemudian dia akan keluar ke sini. Nah, di sini menempel di ribosom unit kecil. Nanti dari sini ada tRNA yang datang untuk membantu menerjemahkan kodon-kodon. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Nah, coba kita ingat kembali tadi ya, yang kita bahas yang pertama bahwa DNA itu kan melakukan replikasi atau pencetakan dirinya sendiri ya, atau jadi DNA itu kan memperbanyak diri ya, jadi bukan cuma satu aja ya kan. Mengapa kalau memperbanyak diri ya, itu untuk kebutuhan dalam sel ya, termasuk nanti dalam pembelahan sel yang kemarin kita bahas itu terus. Nah, nanti DNA itu akan mencetak mRNA, prosesnya namanya transkripsi. Kemudian mRNA nanti akan dibawa ke ribosom. Nah, untuk supaya lebih jelas, mari kita lihat video sebentar apa itu replikasi ya. Ini DNA ya, ini DNA ya. Jadi DNA itu berpilin ya, berpilin-pilin lah ibaratnya seperti itu ya, saling berdekatan. Nah, kemudian ada yang namanya enzim nih, Nah, ini kemudian ada yang namanya histon ya. Kemarin kan histon itu untuk menggulung-gulung DNA tadi itu ya. Jadi DNA yang panjang itu harus digulung-gulung oleh protein histon, itu nanti akan membentuk kromatin tadi, benang-benang. Nah, ini cara pengemasan DNA itu ya, supaya paham dulu. Kemudian nanti si kromatin itu akan memendek ya. Kita ingat kemarin memendek membentuk yang namanya kromosom ya. Jadi tadi DNA diikat oleh protein histon, kemudian nanti terbentuk benang-benang kromatin dan memendek membentuk kromosom. Nah, di kromosom itu biasanya tersusun dari 2 lengan atau 2 kromatid. Nah, kemarin sudah belajar di video yang pembelahan sel. Nah, inilah kromosom-kromosom itu. Nah, nanti kemudian membelah kan, kemarin ada pembelahan sel begitu. Nah, ini membelah selnya ya kemarin. Nah, kemudian kalau replikasi DNA bagaimana lah? Di DNA yang berpilin tadi itu akan dibuka. Nah, dibuka. Jadi DNA itu kan pasangannya kalau C ke G, A ke T ya kan, Ati, Guci ya, biar ingat-ingat ya. Itu selalu pasangannya seperti itu ya, tidak ke lain hati ya kan. Nah, kemudian ini kan ininya ya, rantai 2 itu ya, dari 5 aksen ke 3 aksen dan berkebalikan, sini 3 aksen, sini 5 aksen. Itulah DNA ya, atau antiparalel namanya. Jadi DNA itu kan tersusun satu nukleotida, yaitu terdiri dari basa nitrogen, kemudian fosfat dan gula pentosa. Nah, ini ada enzim namanya helikase. Ini proses replikasi ya, jadi mereplikasi DNA-nya jadi banyak, bukan yang transkripsi ya. Jadi dia dibuka oleh enzim helikase, kemudian dia nanti akan mencetak pasangannya ya. Ada enzim primase dulu datang ya. Ini sebenarnya nggak terlalu ini, cuma biar buat gambaran dulu ya. Kalau mau belajar nanti di biologi molekuler atau di genetika lebih kalau nanti di perkuliahan ya. Jadi dia akan ada membentuk primer atau awalan ini. Nah, kemudian DNA polimerase nanti ada enzim-enzim lagi yang nanti akan mencetak-cetak basanya. Misalnya tadi T pasangannya dengan A, G pasangannya dengan C, C pasangannya dengan G, A pasangannya dengan T. Jadi bergerak ya dari 5 aksen ke 3 aksen. Nah, tapi
nanti ada bagian yang sisi lain. Nah, di sisi lain itu nanti akan berbeda cara replikasinya ya, atau pembentukan bahasa-bahasanya, karena dia nanti akan terbentuk yang namanya fragmen Okazaki. Nah, nanti kemudian digabung-gabungkan. Nah, ini kalau kamu nanti belajar di perguruan tinggi yang lebih tinggi, mungkin ini penting ya, karena berhubungan dengan biologi molekuler. Jadi nanti sama ya bagiannya. Nah, inilah yang disebut replikasi begitu ya. Nah, kemudian tadi kita bicara tentang sintesis protein. Jadi sintesis protein tersusun atas dua tahap ya, transkripsi dan translasi. Seperti apa? Jadi replikasi. Kita ingat lagi, biar ingat ya. Jadi ada sel ya kan tadi, biar ingat lah, biar tergambar terus di otak bahwa sel itu ada organel-organel ya. Salah satunya nukleus, ini mitokondria ya kemarin ya. Nah, di dalamnya nukleus ini membran nukleus. Kita lihat ada kromosom. Nah, ulang lagi biar ingat. Kromosom, kemudian kalau diuraikan ada yang namanya kromatin ya. Kromatin itu tersusun atas DNA dan histon tadi itu. Nah, ini DNA. Nah, di DNA itu ada gen-gen nanti. Di DNA itu ada gen-gen. Banyak enzim-enzim. Nah, ketika ini pertama ada enzimnya RNA polimerase ya, ini pada transkripsi ya. Kalau yang tadi helikase itu pada replikasi. Nah, kemudian dia membuka, jadi ibaratnya membuka garpu replikasi. Nah, kemudian akan tercetak mRNA-nya tadi ya, si alon-alon. Tadi C ini pasangannya dengan G, A pasangannya dengan U, G dengan C. Nggak bisa A pasangan dengan T, karena mRNA ini tidak memiliki bahasa timin ya, bukan cimin ya, tapi timin. Nah, kemudian terbentuklah ini panjang, terbentuk oleh DNA, oleh rantai yang tadi, template tadi ya, yang mencetak. Kemudian terbentuk RNA messenger ini ya. RNA messenger ini bukan WA messenger ya, RNA atau Facebook messenger ini nanti ada bagian-bagian sebentar nih. Sebenarnya ada bagian-bagian yang ekson, ada bagian internal, itu nantilah ya. Ada bagian yang tidak mengkode atau tidak ada kodon-kodonnya, itu harus dipotong, dulu, kemudian dikeluarkan lewat pori-pori nukleus, membran nukleus tadi ya. Ke mana? Ke warung, bukan ya, ke sitoplasma, menuju ke ribosom subunit kecil, ribosom subunit besar. Nah, ribosom ini sebenarnya juga dari nukleus dibentuknya. Datanglah tRNA. tRNA ini muter-muter membawa asam amino. Dia nanti akan nempel. Akan nempel nih. Nah, membawa artinya gitulah. Jadi akan terbentuk asam amino ya, menjadi polipeptida begitu. Nah, inilah protein-protein nanti ini digunakan misalnya untuk membentuk enzim, membentuk struktur sel ya kan, atau membentuk yang lainnya. Kerjakan pertanyaan yang ada di Google Classroom. Tuliskan proses sintesis protein lengkap dari transkripsi hingga translasi dengan bantuan skema atau gambar. Itu tadi penjelasan kita mengenai sintesis protein. Jadi bagaimana sintesis atau pembuatan protein itu dilakukan di dalam sel-sel tubuh kita. Jadi sel tubuh kita juga bisa menghasilkan protein, karena penting bagi sel tubuh kita. Kita ingat bahwa struktur sel itu juga ada proteinnya, ya kan? Protein juga berperan dalam pembentukan enzim. Enzim itu kan tersusun atas protein, ya. Nah, prosesnya ada dua tahap, yaitu yang ada di dalam nukleus atau inti sel dan ada di dalam sitoplasma, tepatnya di ribosom. Ada proses yang namanya transkripsi dan translasi. Kalau transkripsi itu pencetakan mRNA atau RNA messenger ya, oleh DNA. Nah, nanti setelah dicetak mRNA dari nukleus itu di
sitoplasma itu akan keluar dari lewat membran nukleus, kemudian ke sitoplasma menuju ke ribosom. Sementara itu ribosom itu adalah rRNA. Nah, jadi ribosom itu adalah rRNA yang dibentuk di nukleolus atau anak inti, jadi nukleus, di dalamnya ada nukleolus. Dari nukleolus itu rRNA dibentuk kemudian keluar melalui membran nukleus kemudian dibentuk ribosom. mRNA itu akan menempel di ribosom tadi, ya, subunit kecil, kemudian ada subunit besar, kemudian ada tRNA atau RNA transfer yang membawa asam amino. Gimana dibentuknya? Di nukleus, nanti dia akan keluar juga. Nah, seperti itu. Nah, itulah proses translasi, nanti diterjemahkan kodon-kodon yang di mRNA itu akan diterjemahkan menjadi misalnya 20 macam asam amino yang ada di tabel. Semoga bermanfaat penjelasan mengenai sintesis protein. Tentunya sintesis protein ini nanti akan kalian perdalami di biologi molekuler dan genetika. Terima kasih, selamat siang.